Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Tentunya baik-baik saja dan sehat-sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kelas 10 semester genap bab 7, yaitu mahabbah, khauf, raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran yang terdapat pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cabang iman, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, peserta didik mampu menganalisis cabang iman, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, peserta didik dapat mempresentasikan media pembelajaran tentang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, peserta didik mampu menyatakan bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya, serta peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran surah At-Taubah ayat 24. Dalil tentang mahabbah kepada Allah dari hadis riwayat Bukhari yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai berjumpa Allah, Allah mencintai berjumpa kepadanya. Dan barang siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun membenci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikut pengertian mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mahabbah atau cinta kepada Allah berarti siap untuk menjadi hambanya, serta sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya, selalu memuji dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, selalu takut berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, serta senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, memperoleh manisnya iman. Dalil khauf kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Berikutnya, hadis riwayat Bukhari tentang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya lagi cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf berarti perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan,
karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Rasa takut dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cara khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ciri-ciri seseorang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak dan perilakunya makin menenteramkan orang banyak. Berikutnya, lisannya tidak pernah berkata bohong atau bergunjing dan selalu berkata yang baik-baik saja. Berikutnya, penglihatannya selalu dijaga. Berikutnya, perutnya selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Terus, kaki dan tangannya serta pikirannya selalu melakukan hal-hal yang baik. Manfaat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Menjaga hati merasa tentram dan tenang. 2. Nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. 3. Mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Mati jauh dari kedengkian. 5. Memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak lalai dan tidak bermalas-malasan. Penerapan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salah satu penerapan khauf bagi siswa adalah mengerjakan soal ujian dengan percaya diri dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan atas kejujuran yang kita lakukan. Dalil tentang raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Berikutnya, dalil raja kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya dari Saddad Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Contoh khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa. Yang kedua, dinamis dalam hidup. Ketiga, berpikir kritis dan maju untuk masa depan. Keempat, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. 5. Melakukan sesuatu kebaikan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat raja kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Terjauhkan dari syirik. 2. Memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan. 3. Mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan di akhirat. Dalil tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah At-Talaq ayat 3 yang artinya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan atas keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 3. Hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Andai kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis Tirmizi. Pengertian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk. Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. 5. Merasa cukup atau qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Apabila mengalami kegagalan, dia bersabar. 2. Apabila mengalami kesuksesan, dia bersyukur. 3. Tidak bersikap sombong. 4. Selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. 5. Tenang menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Manfaat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Memperkuat keimanan. 2. Melatih kemandirian. 3. Memperoleh kehidupan hidup dunia dan akhirat. 4. Mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah. 5. Pantang menyerah. 6. Diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Memperkuat hati dan jauh dari godaan syaitan. Itulah tadi pemaparan materi dari mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan dari materi tersebut yaitu setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah berarti mencinta Allah Subhanahu wa taala, khauf berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerapkan keempat cabang tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan dari materi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.